Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu memang sosok yang misterius, saudara ya. Walaupun dia tidak berusaha jadi sosok yang misterius, tetapi memang kalau kita lihat Allah kita kan Tritunggal, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam Alkitab banyak bicara soal Bapa. Ya. Di dalam Alkitab banyak bicara soal Tuhan Yesus. Tetapi waktu sampai kepada Roh Kudus, Yesus bilang begini, ya, bahwa Roh Kudus itu kalau dia datang, dia tidak akan mempromosikan dirinya. Dia nggak akan ngomong tentang dirinya. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau bicara soal Bapa ada banyak keterangan dan ayat-ayat yang menggambarkan Bapa. Bahkan Yesus hadir tuh mau mencerminkan Sang Bapa. Kalau bicara Tuhan Yesus banyak banget saudara di dalam Alkitab. Ya kan, 4 Injil itu kan bicara tentang sejarah kehidupan Yesus. Tapi kalau bicara Roh Kudus, rodok-rodok misterius. Sebab Tuhan bilang begini, ya kalau toh Roh Kudus itu datang, dia itu tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa? Roh Kudus nggak mau mempromosikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena fungsinya, saudara, dia tidak pernah memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri. Itu satu oknum. Tapi namanya juga roh ya. Wah, kalau bapak kita tahu, kita pernah jadi bapak atau sampai sekarang pun kita lah bapak-bapak ya. Kalau bicara anak kita kalau orang tua saudara masih hidup ya kita anak. Tapi bicara tentang roh, apa itu roh? Misterius. Apalagi Alkitab katakan Roh Kudus itu nggak pernah promosi dirinya. Dia selalu mempromosikan Tuhan Yesus. Gitu loh. Dia selalu menolong kita dikatakan untuk membuat Yesus menjadi lebih utama. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita untuk memahami Yesus lebih dalam lagi. Roh Kudus penolong untuk memberikan supaya kita bisa merespon kepada Yesus lebih taat lagi. Roh Kudus adalah penolong untuk menolong kita mengasihi Yesus dengan semakin penuh komitmen. Itu fungsi Roh Kudus. Dia nggak ngomong tentang dirinya. Dia selalu mempromosikan, dia selalu membawa kita untuk lebih dekat Yesus. Itulah sebabnya surah Alkitab memberikan simbol. Simbol-simbol Roh Kudus. Banyak ya. Ada 7, 10 atau lebih saudara. Ada simbol-simbolnya. Maksudnya apa simbol-simbol tentang Roh Kudus? Itu untuk memberikan pengertian kayak apa itu Roh Kudus. Kayak apa fungsinya. Bagaimana dia bekerja. Ya saudara. Jadi penting saudara kita mengerti di dalam Alkitab kalau kita mau bicara tentang Roh Kudus. Ya, ayat-ayat Alkitab memberikan simbol-simbol Roh Kudus yang diajarkan dalam firman Tuhan itu menjadi sangat penting supaya kita dapat lebih memahami. Karena dia gak pernah cerita tentang dirinya, dia selalu ngomongnya Yesus, mengedepankan Yesus. Ya kan saudara? Jadi kalau saudara pengen tahu tentang Roh Kudus, pelajari simbol-simbolnya. Pagi hari ini dengan cepat kita akan lihat satu saja simbol Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan, disimbolkan ya seperti anggur. Ya, sudah tahu anggur? Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus bicara tentang saudara mabuk oleh anggur duniawi. Katanya jangan kamu mabuk dengan anggur duniawi. Lantas dia langsung sambung dengan marilah kita penuh dengan roh. Jadi saudara, anggur dalam dunia ini boleh menjadi simbol
Dia bukan Roh Kudus, dia simbol yang mau memberikan kepada kita satu aspek daripada sifat dan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, anggur dunia ini membuat orang jadi ceria, kan begitu saudara? Ya, orang yang minum anggur, saudara, dia mabuk, itu dia jadi ngomong, dia jadi ketawa-ketawa. Ya, saudara, jadi simbol anggur memang yang memakili pengaruh Roh Kudus itu yang merangsang kita gitu kan. Kalau kita minum anggur tuh kita jadi terangsang, saudara, kita jadi panas, ya muka kita jadi merah dan kita jadi ceria, kita jadi nyanyi kan, kita jadi jadi sebagaimana anggur dalam dunia ini itu menyegarkan, memberikan rangsangan, menggembirakan, mendatangkan kegembiraan, saudara. Cuma Paulus katakan jangan penuh dengan anggur dunia itu. Karena biar bagaimanapun saudara, kegembiraan, rangsangan dari anggur dunia ini bersifat dangkal, bersifat sementara, saudara. Ya kan? Bahkan banyak ujung-ujungnya negatif, saudara. Berapa banyak orang yang mabuk dengan anggur dunia ini menjadi hancur kehidupannya, menjadi rusak kehidupannya, saudara. Rusak. Ini cuma simbol. Tapi dari sisi yang positif kita melihat bahwa Roh Kudus disimbolkan bukan seperti anggur duniawi, dialah anggur sorgawi yang memberikan saudara kegembiraan. Roh Kudus itu tidak seperti kegembiraan, sukacita dan rangsangan daripada sukacita duniawi kalau saudara mabuk dunia ini. Ya, sebab sukacita, kegembiraan dalam Roh Kudus itu terus akan berkembang. Semakin dalam, semakin kita meminumnya, semakin kita, saudara, saya mau katakan bagi saudara yang sudah penuh Roh Kudus, jangan puas. Sebab masih ada banyak di dalam sana, saudara. Yang kita belum mengerti. Semakin kita meminumnya, semakin kita menginginkannya. Ya, dan dahaga itu tidak seperti mau berhenti. Kita kepingin terus diisi sampai sempurna, saudara. Ya, jadi saudara, kalau boleh saya gambarkan, anggur dunia ini menggambarkan kenikmatan ya di dalam dunia ini, dan Alkitab tidak mengatakan bahwa kita dilarang saudara untuk menikmati hidup ini. Boleh. Saudara, hidup dalam dunia ini ada berbagai macam fasilitas dalam dunia ini untuk kita silakan dinikmati, tidak dilarang oleh firman Tuhan. Cuma begini, ya, waktu Paulus berkata jangan mabuk dengan anggur duniawi itu akan mendatangkan sesuatu yang merusak. Maksud saya begini, saudara. Seberapa dalam kehidupan saudara bersama dengan Yesus, itu kita bisa lihat melalui seberapa besar saudara membutuhkan rangsangan saudara dari dunia untuk membuat saudara bersukacita. Saya ulangi lagi, coba renungkan ini. Ya, saudara, kita bisa melihat, saya bisa melihat, saudara juga bisa melihat saya, seberapa dalam saya, dalam pengiringan saya, seberapa dalam kerinduan saya akan Yesus, seberapa dalam kerohanian saya akan Yesus itu bisa dilihat dari seberapa besar kita masih membutuhkan rangsangan dari kesukacitaan anggur duniawi ini supaya kita boleh merasa puas. Kalau saudara masih mencari dan mengejar sukacita dunia ini melalui anggur dalam dunia ini, ya, saudara belum penuh dengan Yesus. Paulus katakan, jangan mabuk dengan anggur dunia ini. Itu mendatangkan hawa nafsu. Ya, tapi kan kadang-kadang kita, ya saya lagi katakan, kita tidak dilarang untuk menikmati, ya saudara, berbagai hal dalam kehidupan ini. Ya, dan kita dalam dunia ini. Tapi kalau saudara berkata, aduh, saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara sudah jadi anak Tuhan, tapi masih ada dalam dirimu, kalau aku belum minum ini dari dunia ini, kayaknya belum serak.
Saya bisa ukur kehidupan rohani saudara, masih cetek saudara. Tuhan mau ya bahwa rangsangan yang sesungguhnya itu bukan datang dari dunia ini. Tapi rangsangan yang mendatangkan sukacita yang semakin hari semakin dalam adalah waktu kita mabuk anggur surgawi, anggur Roh Kudus. Kita bisa dimabukkan juga dengan anggur dunia. Siapa katakan dunia tidak indah? Siapa katakan anggur dunia itu tidak manis? Manis. Kalau enggak, mengapa banyak orang Kristen juga sudah pada berguguran dan saudara cari itu semua dalam dunia ini. Kalau saudara berkata bahwa saya masih perlu anggur dunia ini supaya membuat merangsang saya supaya lebih bersuka cita. Saudara, pada pagi hari ini mari kita ambil keputusan mana yang kita mau pilih. Anggur dunia ini atau anggur surgawi. Sebanding dengan kehausan dan kerinduan saudara akan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, maka semakin dalam juga Allah akan memberikan itu di dalam hidup saudara. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus, mabuklah dengan Roh Kudus. Ada sukacita yang luar biasa. Ada rangsangan rohani ya, rangsangan yang mendatangkan damai, sejahtera, sukacita yang tidak akan ada habis-habisnya. Sampai kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari saudara kita akan berdoa tetap dalam ruangan ini walaupun settingannya seperti ini. Doakan saja kursi-kursi yang ada, semua peralatan yang ada. Tumpangi tangan. Besok kita akan berbuat ibadah merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Hari Pantekosta. Mari.